Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Baiklah, sebelum masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dulu, yaitu dengan saya sendiri, Ade Kurniawan, teman saya Albania Sofyan, Farul Razi, dan Hegit Aditya. Baiklah, materi yang pertama itu dasar hukum dan pengertian. Baiklah, dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi diberikan kepada wajib pajak sebagai dimaksud dalam pasal 17C atau pasal 17D Undang-Undang KUP atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Yang kedua itu pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang dilakukan pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam Undang-Undang KUP. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Adanya peraturan tentang restitusi pajak tujuan untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Baiklah, poin yang kedua, yaitu penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Dalam perpajakan, ada kalanya pengusaha kena pajak atau PKP lebih banyak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketimbang memungut PPN. Misalnya ketika PKP lebih banyak mengeluarkan biaya untuk promosi untuk memasarkan produknya, tentu PKP tersebut dipungut PPN ketika memanfaatkan jasa kena pajak. Barang kena pajak, banyaknya pajak masuk tersebut tentunya saat dikreditkan dengan pajak keluaran, hasilnya akan menghasilkan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini yang kemudian disebut sebagai PPN lebih bayar. Selain lebih pembayaran pajak yang disebabkan besarnya pajak masukan PPN, lebih bayar juga bisa terjadi apabila PKP ternyata melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Atas terjadinya PPN lebih bayar ini, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh PKP, yaitu yang pertama, mengompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya. Yang kedua, mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Pajak masukan yang dapat diminta pengembalian. Pengembalian kelebihan pajak masukan kepada PKP yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya. Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Materi selanjutnya yaitu D. Pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPNBM. Apabila pajak yang dibayarkan menurut perhitungan lebih besar daripada yang seharusnya menurut ketentuan perpajakan, dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan diajukan melalui SPT tahunan PPh atau untuk jenis pajak PPh atau SPT masa PPN atau untuk jenis pajak PPN atau PPNBM. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi. Yang pertama yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, atau kondisi ini terjadi di mana wajib pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak. Dan yang kedua yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh, PPN atau PPNBM, atau kondisi ini terjadi di mana wajib pajak membayar pajak lebih besar daripada yang semestinya. Baiklah, selanjutnya materi mengenai mekanisme umum pengembalian PPN atau PPNBM. Proses restitusi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara umum dan khusus melalui restitusi pendahuluan. Pertama, tata cara restitusi secara umum diatur dalam pasal 17
ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi, Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Kedua, untuk PKP tertentu dapat berlaku restitusi PPNBM secara khusus atau biasa dikenal dengan restitusi pendahuluan. Adapun yang dimaksud PKP tertentu meliputi PKP risiko rendah, wajib pajak dengan kriteria tertentu, atau wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Perbedaan mekanisme umum dan khusus terletak pada jangka waktu. Selain untuk mekanisme khusus tidak melalui proses pemeriksaan, melainkan penelitian. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak adanya surat permintaan pengembalian diterima secara lengkap, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dapat diterbitkan. Selanjutnya, PKP berisiko rendah. Pengusaha kena pajak berisiko rendah merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada setiap masa pajak. Menurut Menteri Keuangan Nomor 39 Peraturan Menteri Keuangan 03/2018, percepatan restitusi diberikan kepada pengusaha kena pajak berisiko rendah yang masuk kategori sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sebelum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/03/2010, kriterianya masih berupa perusahaan yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang ketiga, pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan. Yang keempat, pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat. Yang kelima, produsen selain pengusaha kena pajak yang memiliki tempat kegiatan produksi atau memiliki pabrik. Yang keenam, pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak PPN dengan besaran lebih bayar maksimal 1 miliar. Poin G, yaitu pengembalian PPN dan PPNBM yang dibayarkan oleh pemegang paspor luar negeri. Pengembalian PPN adalah merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia yang kemudian dibawa orang pribadi tersebut ke luar daerah pabean. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangannya. Yang kedua, bukan kru dari maskapai penerbangan. Selanjutnya, mekanisme pengembalian. Mekanisme pengembalian terdapat pada pasal 16E ayat 3 Undang-Undang PPN yang mengatur tentang mekanisme bagaimana orang asing atau turis asing dalam bahasa yang sederhana dapat melakukan restitusi PPN dan PPNBM. Berdasarkan ketentuan ini, permintaan kembali dilakukan pada saat turis asing tersebut meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bandara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.